Halo, selamat pagi anak-anak yang hebat. Selamat hari Jumat, tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita semua akan belajar untuk materi PPKN. Untuk materi PPKN kita hari ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak akan mengetahui apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Jadi, selama pembelajaran kali ini, silakan anak-anak mendengarkan dengan seksama dan mengikuti dengan baik supaya anak-anak bisa mengerjakan soal PPKN di hari ini pada lembar worksheet yang sudah tersedia. Hak dan kewajiban adalah hal yang melekat pada diri setiap orang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat. Hak dan kewajiban dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Agar hak terpenuhi dengan baik, maka kewajiban pun harus terlaksana dengan baik. Jika kewajiban dilalaikan, maka hak pun sulit dipenuhi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban haruslah dilaksanakan dengan seimbang. Hidup tidak terasa nyaman apabila tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Jika keduanya tidak dijalankan seimbang, maka akan muncul kekacauan di lingkungan sekitar kita. Hidup pun menjadi tidak harmonis, tidak aman, dan juga tidak tentram. Sekarang, Bu Elin akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Lingkungan bagi manusia merupakan tempat yang menyediakan sumber daya alam. Manusia membutuhkan lingkungan sebagai tempat mencari makan, tempat tinggal, hingga tempat untuk bekerja. Oleh karena itu, manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang apa itu hak dan kewajiban, maka sekarang kita akan belajar apa saja contoh hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Jadi silakan anak-anak sambil memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Erlin untuk contoh hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri. Yang kedua, kita bisa menikmati udara segar dan bebas polusi. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan yang lainnya. Yang keempat, kita bisa memanfaatkan sumber energi di lingkungan sekitar seperti tumbuhan, hewan, dan cahaya matahari. Yang kelima, kita bisa menggunakan lahan untuk tempat tinggal. Itu tadi adalah contoh hak kita terhadap lingkungan. Sekarang kita akan melihat apa saja contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan rajin membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi untuk membantu menahan air dan mencegah banjir. 3. Menjaga keasrian dan keindahan lingkungan. 4. Menjaga dan memanfaatkan sumber energi dengan bijaksana. Kelima, menjaga lingkungan dari polusi udara, polusi air, dan juga polusi tanah. Yang keenam, mengusahakan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan.
Itu tadi contoh hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Anak-anak pasti sudah tahu ya apa saja yang termasuk contoh sumber energi. Anak-anak juga pasti sudah tahu apa saja manfaat dari sumber energi tersebut. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Selain hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber energi di sekitar kita. Sumber energi bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan tanggung jawab. Oke, sekarang kita akan melihat apa saja contoh hak terhadap sumber energi. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan energi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa mengelola energi untuk keperluan tertentu sesuai dengan undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Sekarang kita akan belajar tentang kewajiban kita terhadap sumber energi. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber energi seperlunya dan hemat energi. Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan cara dan teknologi yang ramah lingkungan. 3. Menjaga kelestarian alam dan ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif dan terbarukan seperti energi angin, air, atau cahaya matahari untuk menggantikan penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Demikian pelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan Bu Elin hari ini bisa dipahami anak-anak dan bisa membantu anak-anak dalam pengerjaan soal PPKN di hari ini. Pastinya sebelum anak-anak mengerjakan, anak-anak membaca soalnya terlebih dahulu dengan teliti. Pahami soalnya supaya anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik. Sebelum anak-anak mengerjakan, anak-anak silakan membuka link YouTube yang digunakan sebagai materi atau literasi untuk mengerjakan soal PPKN. Link YouTube-nya tentang kehidupan penduduk yang ada di desa Girpasang yang berada di lereng Gunung Merapi. Selain itu, anak-anak bisa juga mengerjakan sambil melihat atau mendengarkan materi pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Elin kali ini. Jadi, berdasarkan literasi yang sudah diberikan, baik berupa link YouTube ataupun berupa video pembelajaran kali ini, maka anak-anak silakan mengerjakan soal PPKN di worksheet kalian halaman 7 dengan menggunakan jawaban panjang atau kalimat lengkap. Silakan ditulis dengan rapi dan jelas, dijawab dengan menggunakan jawaban panjang, perhatikan penggunaan atau penulisan ejaan supaya tidak ada pengurangan skor pada saat anak-anak mengerjakan soal PPKN. Sekali lagi, Ben ingatkan, anak-anak mengerjakan dengan teliti, dengan tekun, tidak perlu tergesa-gesa, karena waktunya lebih dari cukup untuk mengerjakan soal PPKN di hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang hebat, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan mudah menyerah apabila anak-anak menemui kesulitan ketika mengerjakan soal. Anak-anak bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Guru ataupun kepada orang tua yang ada di rumah. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.